Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Damyul yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah karena pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat oleh Allah sehingga kita dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga Allah mencurahkannya ke baginda alam yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Damyul dimanapun berada, ada 6 mitos tentang menabung yang membuat uang susah terkumpul. Benarkah begitu? Apakah sahabat Damyul sering gagal dalam menabung? Coba periksa kembali. Jangan-jangan selama ini kita gagal mengumpulkan uang adalah karena sugesti atau mitos tentang menabung yang selama ini tertanam di dalam diri kita. Pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang sugesti-sugesti yang tertanam dalam diri kita ya, atau yang dikenal dengan mitos. Untuk itu buat teman-teman sahabat semuanya, tetap simak terus video ini. Sugesti atau mitos pada video kali ini bukan hanya tidak tepat, tetapi juga berbahaya karena dapat mengarahkanmu untuk mengambil keputusan finansial yang kurang bijak. Untuk mencegah hal tersebut, langsung saja sahabat Damyul simak selengkapnya pada video kali ini. Yang pertama, menabung hanya akan berguna jika jumlahnya besar. Kita mungkin sering merasa bahwa menabung dengan jumlah sedikit tidak akan terlalu berpengaruh pada keuangan. Menabung pun akhirnya terasa percuma jika uang yang disisihkan hanya sedikit. Padahal, tidak ada yang percuma dalam menabung. Sekecil apapun uang yang dikumpulkan, pasti kedepannya bisa kamu manfaatkan, terutama untuk kebutuhan darurat. Meski jumlahnya mungkin tidak cukup untuk memenuhi pengeluaran tersebut, nah setidaknya kita tak harus mengeluarkan uang yang lebih besar. Bayangkan jika uang yang kita anggap sedikit itu tidak jadi ditabung. Pada masanya kita membutuhkannya, dan akhirnya harus mengambil alokasi budget pribadi yang lain. Kemudian yang kedua, menabung hanya akan efektif jika saya sudah punya banyak uang. Jika kita berpikir ketika banyak uang baru menabung, ini tentu sangat salah guys. Mitos tentang menabung yang satu ini juga pasti sering kita tanamkan pada diri sendiri secara sadar maupun tidak. Bukan begitu ya sahabat Damyul? Ayo, siapa yang berpikir seperti itu? Angkat dong jempolnya. Hehehe. Sebenarnya apa definisi dan parameter dari banyak uang? Sampai kapanpun ukurannya pasti terus berubah-ubah guys. Apalagi manusia terkadang susah merasa puas, ya kan? Jika harus menunggu sampai merasa punya banyak uang, sampai kapan tidak akan menabung guys? Efektif atau tidaknya menabung tergantung pada konsistensi dan kedisiplinan kita. Meski jumlahnya hanya sedikit guys, lama-kelamaan pasti tetap bisa membantu menyelesaikan hambatan finansial yang kamu temui. Yang ketiga, sebaiknya mulai menabung ketika sudah terbebas dari utang. Sering kita berpikir jika tidak punya utang atau utang-utang semuanya sudah lunas, baru punya keinginan untuk menabung. Bagi kita yang memiliki utang jangka pendek, mitos yang satu ini mungkin tetap bisa diterapkan guys. Namun, bagaimana dengan orang-orang yang mempunyai utang jangka panjang dan jumlahnya tidak sedikit loh? Seperti cicilan rumah, mobil, atau pinjaman bank. Apakah harus menunggu bertahun-tahun sampai lunas baru bisa mulai menabung? Kamu tetap bisa menyisihkan uang sambil memprioritaskan kewajiban utang dalam waktu yang bersamaan guys. Namun, kamu tak perlu memaksakan diri jika
alokasi uang yang ada saat ini memang hanya cukup untuk kewajiban dan kebutuhan dasar. Selalu prioritaskan dua hal tersebut terlebih dahulu guys ya. Yang keempat, menabung akan menjadi lebih mudah saat saya memiliki penghasilan tambahan. Ini seringkali terlintas di pikiran kita. Ketika kita hendak menabung, terkadang kita berpikir apabila punya penghasilan tambahan, sugesti atau mitos pemikiran tentang menabung yang seperti ini sangatlah tidak tepat guys. Faktanya, semakin tinggi pendapatan ya, biasanya semakin tinggi pula uang yang harus dikeluarkan untuk memenuhi gaya hidup. Fenomena ini disebut sebagai lifestyle inflation. Wah, bahasa Inggris kita guys. Jadi, godaan untuk tidak menabung justru akan semakin besar ketika pendapatanmu bertambah. Ini juga yang menjadi alasan mengapa kamu harus punya uang banyak terlebih dahulu untuk mulai menabung. Terlepas dari berapapun penghasilan yang kita dapatkan, kebiasaan ini penting untuk dibentuk sedini mungkin. Jadi, usahakan ya guys untuk harus selalu menabung guys, pun jumlahnya sedikit. Yang kelima, menabung hanya akan merenggut hal-hal menyenangkan di hidup saya. Untuk permasalahan satu ini, bahwa kita bisa mulai memangkas pengeluaran dari kebutuhan dasar terlebih dahulu guys, bukan dari budget untuk hiburan ya. Misalnya mengurangi biaya listrik, makan, kendaraan, dan lain sebagainya. Cara di atas bisa kamu coba selama mampu mengendalikan kebiasaan impulsif. Yang keenam, kunci utama menabung adalah niat yang kuat. Ini juga seringkali kita bercerita dengan para sahabat ataupun dengan siapapun, kita sering mengatakan bahwa menabung itu harus dengan niat. Sugesti atau mitos tentang menabung yang satu ini tak sepenuhnya salah, tetapi juga kurang tepat guys. Niat memang merupakan modal utama agar kita bisa berkomitmen untuk menabung. Namun, strategi yang lebih cerdik adalah dengan mengidentifikasi spending trigger atau hal-hal yang memicu keinginan untuk membeli sesuatu, lalu mengendalikannya. Ada banyak macamnya. Hal-hal yang memicu keinginan untuk membeli sesuatu ada banyak macamnya guys, seperti keinginan membeli sesuatu hanya karena bosan. Jadi dengan mengidentifikasinya, kamu dapat lebih mudah mengendalikan keinginan untuk membeli sesuatu yang belum tentu dibutuhkan. Demikian beberapa mitos tentang menabung yang seharusnya mulai kita lupakan secara perlahan. Nah, agar kita bisa mengumpulkan uang dengan cara yang lebih efektif, coba deh pelajari ya, dan simak lagi video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua, dan buat para sahabat W yang sedang menonton video ini, semoga selalu istiqomah untuk menabung. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.